Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 akan mempresentasikan atau memaparkan materi dari kerancuan dalam berpikir. Anggota-anggota kelompok kami yaitu ada saya sendiri, Davina Putri Salsabila, yang kedua ada Fadilah, yang ketiga ada Dina Salsabila, yang keempat ada Rinaldi Sergio Sihombing, yang kelima ada Rahma Putri Amalia. Yang pertama ada pengertian kerancuan berpikir. Jadi kerancuan berpikir itu adalah bentuk-bentuk atau jenis-jenis argumen yang tidak tepat atau salah atau incorrect argument. Jadi kerancuan berpikir itu merupakan kesalahan berpikir atau itu merupakan argumentasi yang salah. Menurut Sumaryono, kerancuan berpikir adalah proses penalaran atau argumentasi yang sebenarnya tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Suatu gejala berpikir yang salah yang disebabkan oleh pemaksaan prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Jadi kerancuan berpikir itu tuh merupakan argumentasi yang sebenarnya tuh nggak logis yang disebabkan karena pemaksaan prinsip logika yang sebenarnya nggak relevan. Penyebab kerancuan berpikir itu ada 3. Yang pertama, kerancuan karena melanggar hukum-hukum logika, kerancuan karena ambiguitas dalam bahasa yang digunakan, dan yang ketiga adalah kerancuan karena suatu argumen ternyata memuat premis-premis yang tidak berhubungan atau tidak relevan dengan kesimpulan yang akan dicari. Dengan kata lain, kesimpulan tidak dapat dibentuk dari premis-premis yang ada. Jenis kerancuan berpikir terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori yang pertama adalah formal fallacy atau kerancuan formal, dan yang kedua adalah informal fallacy atau kerancuan informal. Yang pertama, informal fallacy, kerancuan formal. Kerancuan ini terjadi karena pelanggaran terhadap hukum logika. Bentuk kerancuan formal antara lain, yang pertama adalah kerancuan karena 4 artian, fallacy of terms. Apabila dalam sebuah silogisme terdapat 4 term, terbentuk silogisme itu tidak sahih. Contoh, semua rumah mempunyai halaman, buku logika ini mempunyai halaman, jadi buku logika ini adalah sebuah rumah. B, yang kedua, yakni adalah kerancuan karena term tengah yang tidak terdistribusi atau fallacy of undistribution middle. Hal ini terjadi karena term tengah tidak terdistribusi. Padahal untuk memperoleh konklusi yang benar, term tengah sekurang-kurangnya 1 kali berdistribusi. Contoh, dokter adalah orang yang berjasa. Dani adalah penyanyi. Jadi, Dani adalah orang yang berjasa. Yang ketiga, yakni adalah kerancuan berpikir atau proses tidak sah, yakni fallacy of licit process. Hal ini terjadi karena term premis tidak berdistribusi, tetapi term konklusi berdistribusi. Hal itu melanggar ketentuan keempat mengenai term-term silogisme. Contoh, penyu adalah binatang melata, ular bukan penyu, karena itu ia bukan binatang melata. Dan yang keempat adalah kerancuan karena 2 premis yang mengingkari atau fallacy negative premise. Hal ini terjadi karena term premis tidak berdistribusi, tetapi term konklusi berdistribusi. Hal itu melanggar ketentuan keempat mengenai term-term silogisme. Contoh, penyu adalah binatang melata, ular bukan penyu, karena itu ia bukan binatang melata. Bagian kedua adalah informal fallacy atau kerancuan informal. Kerancuan informal adalah bentuk jalan pikiran yang keliru dan memperlihatkan bentuk-bentuk luar yang sama dengan bentuk argumen yang valid. Kerancuan informal ini dibagi menjadi 2, yakni kerancuan relevansi dan kerancuan ambiguitas. Pada kali ini, saya akan membahas mengenai kerancuan relevansi. Kerancuan relevansi merupakan kerancuan pada argumen yang premis-premis yang secara logikal tidak relevan. Kerancuan relevansi ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah irrelevant conclusion.
Irrelevant conclusion terjadi jika sebuah argumen yang sesungguhnya dimaksudkan untuk mendukung sebuah kesimpulan tertentu, namun diarahkan dan digunakan untuk membenarkan sebuah kesimpulan yang lain. Selanjutnya ada bentuk jenis argumentum ad basulum. Hal ini terjadi jika orang dengan mendasarkan diri pada kekuatan atau ancaman penggunaan kekuatan memaksakan agar sebuah kesimpulan tersebut dapat diterima atau disetujui. Selanjutnya, argumentum ad hominem. Terjadi jika suatu argumen ini diarahkan untuk menyerang pribadi orangnya, kekhususan dengan menunjukkan kelemahan atau kejelekan orang yang bersangkutan, dan tidak berusaha secara rasional membuktikan bahwa apa yang dikemukakan orang yang diserang itu adalah salah. Selanjutnya ada argumentum ad hominem circumstantial. Terjadi jika sebuah argumen diarahkan pada pribadi orangnya dalam kaitan dengan situasi atau keadaan orang itu sendiri. Dan ada argumentum ad ignorantiam, yaitu pada dasarnya merupakan jalan pikiran yang keliru dan karena itu salah. Selanjutnya ada argumentum ad misericordiam. Terjadi jika rasa kasihan digugah untuk mendorong diterimanya atau disetujuinya suatu kesimpulan. Lalu ada argumentum ad populum. Terjadi jika orang berupaya untuk mengemukakan dan menenangkan dukungan atau untuk satu pendapat dengan jalan mengunggah perasaan atau emosi. Kemudian ada argumentum ad veresundiam, yaitu terjadi jika usaha untuk memperoleh pembenaran atau dukungan atas suatu kesimpulan atau pendapat dilakukan dengan jalan mendasarkan pembenaran dari dukungan orang terkenal yang tidak memiliki kompetensi. Selanjutnya adalah false cause atau kausa palsu, merupakan argumen yang secara tidak tepat menyatakan adanya hubungan kausal sebab akibat antara dua hal, atau lebih. Dan selanjutnya ada complex question atau pertanyaan majemuk. Complex question ini terjadi jika sebuah pertanyaan majemuk, tetapi majemukannya tidak diketahui. Untuk menjawabnya hanya dituntut seperti ya atau tidak. Selanjutnya yang terakhir dari kerancuan relevansi adalah jenis begging the question, yaitu terjadi ketika kesimpulan yang disampaikan adalah sama dengan atau terimplisitkan. Nama saya Dina Salsabila dengan NPM 22120111554. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerancuan ambiguitas. Kerancuan ambiguitas terjadi jika dalam suatu argumen permusaannya memuat perkataan atau ungkapan yang mempunyai arti ganda yang menyebabkan ditariknya kesimpulan yang keliru. Pertama ada kerancuan equivokasi, yaitu tulisan pengucapan sama tetapi arti berbeda. Pada kerancuan ini terdapat kata yang bermakna ganda. Contohnya, Pak SBY mengajak rakyat untuk bisa. Pada kalimat tersebut, kata bisa dapat juga diartikan racun. Jadi, Pak SBY mengajak rakyat untuk racun. Kedua, ada kerancuan ampiboli. Terjadi ketika di dalam suatu argumen dikemukakan suatu pendirian berdasarkan premis yang memiliki arti ganda yang disebabkan oleh konstruksi gramatikal. Kerancuan ini menyebabkan ambiguitas karena kesalahan gramatikal yang mengakibatkan makna ganda dalam suatu argumen atau kalimat. Contohnya, dibeli kursi untuk bayi yang kakinya patah. Kerancuan ini memiliki makna bias, yaitu yang kakinya patah, kursinya, atau bayinya. Tiga, ada kerancuan aksentuasi. Terjadi ketika suatu argumen terjadi perubahan makna yang disebabkan oleh penekanan pada bagian atau perkataan tertentu. Yang keempat, ada kerancuan komposisi. Terjadi jika orang dalam berargumen mencampurkan antara unsur-unsur dan keseluruhan. Yang kelima, ada kerancuan divisi. Terjadi jika berdasarkan apa yang berlaku bagi keseluruhan ditarik kesimpulan bahwa
Hal yang sama juga berlaku bagi bagian-bagian atau unsur-unsur. Perkenalkan, nama saya Sergio Sombing dengan NPM 2212011555. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang strategi menghindari kerancuan dalam berpikir. Jadi yang pertama itu adalah kita berangkat dari realita atau dengan cara memperkuat argumen kita dengan fakta-fakta yang terpercaya. Hal ini guna untuk menghindarkan kerancuan dalam berpikir. Semisal kita membahas suatu kasus atau pernyataan atau menyatakan suatu pernyataan, alangkah lebih baiknya kita mencari fakta-fakta yang langsung dari sumber terpercaya. Yang kedua yaitu, biasanya dalam menghindari sebuah kerancuan dalam berpikir, diperlukan yang namanya pemikiran umum, yaitu menurut akal sehat manusia. Jadi di sini kita tidak boleh selalu bertahan dalam argumen kita yang berbeda dengan orang lain, tetapi kita diarahkan untuk berdiskusi untuk mencari sebuah tujuan dari masalah tersebut, agar masalah tersebut tidak semakin rancu. Yang ketiga yaitu harus menggunakan pikiran yang sistematis. Jadi di sini dikatakan harus memiliki pikiran yang sistematis, yang dimana dalam hal tersebut harus berurutan, lurus dan tidak berbelit-belit. Jika dalam penjelasan tersebut tidak terlaksana, maka suatu permasalahan itu akan semakin rancu atau tidak akan ada jalan penyelesaian.